Halo Studio Lovers, Prabowo Subianto, seorang tokoh senior dalam politik nasional, kembali menjadi sorotan publik setelah keikutsertaannya dalam kontestasi politik pada pemilu 2024 sebagai calon presiden berpasangan dengan calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Meraih suara terbanyak hasil quick count sementara KPU membuat sosok Prabowo sudah digadang-gadang akan menduduki jabatan nomor 1 di negeri ini. Bahkan beberapa pemimpin negara besar sudah memberikan kata selamat kepada Prabowo atas kemenangannya dalam pemilu 2024. Mulai dari Perdana Menteri UK lewat Twitter. Nah, di postingan lain nih ada Perdana Menteri Australia, Singapura, Malaysia, dan Sri Lanka. Bahkan tokoh sekaliber Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberikan selamat kepada Prabowo. Wajar ya jika Prabowo menarik perhatian publik. Nah, mari kita simak lebih dalam tentang profil Prabowo dan perjalanan karir militernya hingga menjadi seorang Menteri Pertahanan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Prabowo Subianto, pria yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1951 di Jakarta, Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo adalah anak dari Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ahli ekonomi ternama pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto, dan Dora Mari Sigar. Nah, dalam keluarganya, Prabowo memiliki dua kakak perempuan yakni Mairani Ekowati, Bianti Ningsih Miderawati, serta satu adik laki-laki yang bernama Hashim Joyo Hadikusumo. Perjalanan pendidikan Prabowo penuh dengan mobilitas karena menyesuaikan dengan tugas orang tuanya. Ia mengenyam pendidikan di berbagai negara, dari Hong Kong hingga Malaysia, Swiss, dan Inggris. Setelahnya, Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang dan lulus pada tahun 1974. Kemudian bergabung dengan Kopassus Angkatan Darat. Prabowo Subianto memiliki sejarah panjang dalam dunia militer yang juga membuat namanya mulai dikenal. Menapaki karir militernya sejak tahun 1974, tahun di mana ia lulus dari Akabri. Sejak itu, karir dari Prabowo sangatlah cemerlang. Pada tahun 1976, dia langsung tergabung dalam Kopasanda atau Komando Pasukan Sandi Yuda yang menjadi cikal bakal dari Kopassus. Dalam karir militernya, Prabowo memiliki prestasi yang sangat dikenal di masa itu, antara lain penyelamatan penumpang Garuda DC-9 Wila di Bangkok pada tahun 1991. Kemudian ada juga penyelamatan Sandra pada tahun 1996, memimpin operasi penyelamatan 20 Sandra, termasuk 8 WNA dari kelompok separatis OPM di Mapenduma, Papua. Dan prestasi pendakian Everest di tahun 1997, Prabowo memimpin tim Indonesia yang menjadi pendaki muslim pertama yang mencapai puncak Everest. Ia pernah menjadi tokoh penting di Kopassus pada tahun 1996 hingga 1998 dan menjabat sebagai Pangkostrat pada tahun 1998. Meskipun jabatan ini tidak berlangsung lama karena kondisi politik pada saat itu. Nah, seperti yang kita ketahui nih, di tahun 1998, Presiden Soeharto yang juga merupakan mertua dari Prabowo mundur dari akibat protes mahasiswa dan rakyat yang kita kenal sekarang dengan Reformasi 1998, sekaligus menandai berakhirnya Orde Baru. Nah, Studio Lovers, di masa itu pula Prabowo dipecat dari TNI karena dianggap bermasalah, termasuk dugaan pelanggaran HAM berat yang melibatkan penculikan aktivis. Sampai sekarang kasus ini selalu ramai dibicarakan setiap kali Prabowo mencalonkan diri sebagai capres. Nah, setelah diberhentikan dari militer, Prabowo merintis karir di dunia bisnis di Yordania dan Jerman, kemudian kembali ke Indonesia untuk terlibat dalam politik. Majunya Prabowo dalam kontestasi politik pemilu 2024 mendapatkan dukungan dari 3 partai besar, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Golkar yang berkumpul dalam koalisi pimpinan Partai Gerindra. Dukungan dari koalisi ini juga membawa nama Prabowo memenuhi syarat jumlah kursi di DPR untuk maju sebagai calon presiden. Namun perjalanan politiknya tidaklah mudah.
Ia sudah beberapa kali mencoba maju dalam kontestasi politik sebelumnya, namun belum berhasil mencapai kursi presiden. Kegagalannya terjadi pada tahun 2004 mendampingi Megawati Soekarno Putri sebagai calon wakil presiden, lalu menjadi lawan Pak Jokowi pada pemilihan tahun 2009 dan 2014. Dan terakhir pada tahun 2019 ketika ia tergabung dalam kabinet Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan. Siapa sangka di tahun 2024 ini kembali ia mencalonkan diri sebagai calon presiden berkoalisi dengan Jokowi dengan menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. Sungguh tidak disangka bukan studi lovers? Nah, selain di militer, Prabowo juga memiliki kontribusi dalam organisasi dan kesejahteraan masyarakat, seperti menjadi Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI yang memastikan prestasi gemilang bagi Timnas Pencaksilat. Dikenal sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI yang bertujuan mensejahterakan petani. Pernah juga memimpin Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI dan membela pedagang pasar. Membina kelompok kontak tani nelayan andalan KTNA untuk memperjuangkan kesejahteraan petani nelayan. Lain halnya di bidang politik, prestasi Prabowo tentu kita ketahui bersama, yakni pimpinan Partai Gerindra. Nah, sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo berhasil menjadikan partainya sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia pada pemilu 2019. Wah, hebat kan? Nah, studi lovers, saat menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Kabinet Indonesia Maju, Prabowo juga mencatat prestasi yang signifikan, antara lain pembentukan komponen cadangan atau Komcat. Prestasi pertama yang signifikan ini dapat dilihat dari berhasilnya dalam menciptakan komponen cadangan atau Komcat. Nah, langkah ini mengukuhkan pertahanan nasional melalui peningkatan kesiapsiagaan dan kekuatan cadangan bagi Indonesia. Penguatan industri pertahanan dalam negeri. Prabowo Subianto memberikan perhatian serius pada pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Langkah-langkah yang diambilnya terbilang sukses, termasuk penguatan Pindad dan mewujudkan produksi kendaraan taktis Maung di Bandung, yang secara substansial memperkuat kapasitas pertahanan Indonesia secara mandiri. Selanjutnya, peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan sekolah. Selama masa jabatannya nih Studi Lovers, terjadi peningkatan yang signifikan dalam sektor pendidikan. Prabowo memperbaiki kualitas SMA Taruna Nusantara dan membangun 5 sekolah baru di beberapa wilayah strategis di Indonesia, serta mendirikan 2 politeknik baru. Salah satunya adalah Politeknik Universitas Pertahanan atau UNHAN di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada pembangunan fasilitas kesehatan dan pengelolaan air. Selain peningkatan dalam pendidikan, Prabowo juga memastikan perhatiannya pada sektor kesehatan. Ia membangun 25 rumah sakit baru milik TNI dan melakukan perbaikan substansial terhadap pusat rehabilitasi Kementerian Pertahanan, menjadikannya Rumah Sakit Jenderal Sudirman yang dilengkapi fasilitas yang lengkap. Nah, selain itu, Prabowo berhasil membentuk satuan tugas air yang berhasil menemukan lebih dari 100 sumber air untuk mengatasi kekeringan di berbagai daerah. Akuisisi alutsista terbaik. Nah, yang sering kita dengar nih Studi Lovers, Menhan Prabowo berhasil mendapatkan alutsista terbaik bagi TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut. Ini termasuk pengadaan pesawat tempur F-15EX dan Revale untuk TNI Angkatan Udara loh, serta kapal selam bagi TNI Angkatan Laut. Nah, langkah ini mengokohkan pertahanan Indonesia di mata dunia. Keberhasilan dalam forum internasional. Prestasi terakhir yang tidak kalah penting nih Studi Lovers adalah kemampuan Prabowo dalam tampil memukau di forum-forum internasional yang mengukuhkan reputasi Indonesia di dunia internasional. Kehadirannya di berbagai forum industri pertahanan memberikan citra yang sangat kuat bagi industri pertahanan dalam negeri. Nah, Studi Lovers, bagaimana nih kalian menyimak ragam prestasi Prabowo dari berbagai bidang? Apakah sudah layak dinobatkan sebagai pemimpin macan Asia? Nah, silahkan ya tuang pendapat kalian pada kolom komentar Studi Lovers. Oke deh Studi Lovers, itulah informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!